Berbulan-bulan tanpa pekerjaan, nasib para seniman Surabaya merana didera pandemi. Seni pertunjukan hilang dibatasi ragam aturan. Demonstrasi jadi pilihan karena seniman juga butuh penghidupan. Satu-satunya di Indonesia, pemerintah kota Surabaya menyediakan panggung virtual. Para seniman dipentaskan tiap pekan, ditonton lewat gawai tanpa kerumunan. Di Surabaya, asa hidup seniman dan kesenian tetap terjaga. Di Surabaya, seni tidak akan mati dimakan pandemi. Pandemi COVID-19 meluluh lantahkan seluruh sendi kehidupan di Indonesia. Berbagai macam peraturan baru yang membatasi kerumunan untuk mencegah potensi penyebaran virus diberlakukan. Meski ada beberapa aturan dicabut untuk memberikan pelonggaran pada aktivitas masyarakat, seperti maklumat Kapolri tentang pelarangan kerumunan, masih ada sejumlah aturan lain yang memberi sanksi pidana bagi kerumunan di situasi pandemi COVID-19 ini. Di Surabaya, Jawa Timur, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 diterbitkan. Isinya antara lain membatasi semua kegiatan hiburan sampai pukul 10 malam. Khusus untuk hiburan malam seperti bar, live music, dan diskotek dilarang beroperasi. Meski legalitas ini sangat diperlukan sebagai upaya melawan COVID-19, tidak bisa dipungkiri juga berdampak pada banyak orang. Para seniman dan pelaku hiburan di Surabaya yang menggantungkan hidupnya pada manggung yang ditonton banyak orang tidak bisa lagi bekerja. Pusat-pusat kesenian yang dulu ramai oleh berbagai pementasan seperti Balai Pemuda, Taman Budaya Cak Durasim, kini menjadi gedung kosong yang sunyi dan dingin. Saya Aji Cak Bejo, seniman kota Surabaya. Di gedung ini saya sebagai seniman dan juga teman-teman pernah tampil untuk menghibur warga kota Surabaya. Dan saya juga pernah tampil di Taman Hiburan Rakyat yang sekarang menjadi legenda. Saya juga pernah tampil di gedung Balai Pemuda untuk berkesenian dan untuk menghibur masyarakat kota Surabaya. Tapi itu dulu, sebelum pandemi COVID-19 melanda kota Surabaya. Setelah pandemi melanda kota Surabaya, saya dan kawan-kawan seniman Surabaya merasa kesulitan untuk bisa menggelar pertunjukan dan untuk bisa menyalurkan kreativitas kami sebagai seniman. Demonstrasi yang disebut Aji pernah dilakukan ribuan seniman dan pekerja seni hiburan di Surabaya sebanyak 2 kali. Mereka meminta wali kota mencabut Perwali Nomor 33 Tahun 2020 dan melonggarkan pembatasan agar seniman bisa bekerja lagi. Permintaan yang sulit dipenuhi karena akan membawa resiko penyebaran COVID-19 yang lebih masif. Di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, sebuah solusi tengah disiapkan.
Mereka tengah membahas konsep pertunjukan seni secara virtual. Tujuan utamanya adalah mengakomodasi para seniman di Surabaya agar tetap bisa berkreasi dan mendapatkan panggung pertunjukan meski di masa pandemi. Akhirnya parade seni budaya Surabaya terwujud. Rek, ya apa kabare? Wis nonton ta? Tampilan virtual Parade Seni Budaya 2000. Para seniman lintas genre disewa Pemkot Surabaya untuk pentas dan disiarkan secara virtual, baik rekaman maupun langsung. Medianya adalah media sosial Instagram dan YouTube milik Pemkot Surabaya. Lho kula niki Bu RT. Apa? Bu RT. Wong ngerti sampeyan. Mengke lek sampean mboten gak takei surat kematian sampean. Ayo. Karena konsep yang kita buat seperti ini dan para seniman juga mereka mempunyai prinsip-prinsip juga ya, sehingga kita harus diskusi duduk bersama untuk menemukan apa yang terbaik untuk kita gelar. Agak susah pasti karena mereka ya kita ada prinsip, ada Betul, pakem. betul, gitu ya. ada pakem-pakem, betul. Ya seperti di pagelaran wayang kulit Mas Rangga, di mana biasanya wayang kulit itu kan digelar semalam gitu. Tetapi ini di dalam pertunjukan kami harus kemas dia dalam 1 jam atau 2 jam gitu. Di akun Instagram @surabaya_sparkling dan Bangga Surabaya. Ojo lali rek nonton nang omah wae. Pertunjukan digelar sekali seminggu mulai September 2020 lalu. Biasanya dibuka oleh kelompok musik, lalu disambung dengan seni pertunjukan seperti wayang kulit, ludruk campur ketoprak, atau ludruk berkolaborasi dengan campur sari. Nang ladies and gentlemen, aku lek bengi mancing lek awan ngrombeng. Judul atau tema tiap pertunjukan ditentukan oleh Pemkot dan dikembangkan sendiri oleh seniman yang tampil. Tentu tidak semua kelompok seniman di Surabaya diundang tampil di parade ini. Jadi satu cerita itu akan dimainkan oleh beberapa grup. Nah itu nanti ada sutradaranya sendiri, bagian teman-teman tim produksinya dari sanggar tersebut kita tunjuk selaku koordinatornya. Nah kalau untuk sekian ludruk yang layak tampil itu kami memiliki tim kurator. Ada pakar-pakar seni ludruk yang memang kami hire untuk memilih seperti apa, kriterianya seperti itu. Menyongsong Hari Sumpah Pemuda, Sumpah Merah Putih. Tidak cuma diunggah ke media sosial milik Pemkot Surabaya, pementasan para seniman dalam Parade Seni Budaya Surabaya juga digaungkan oleh akun-akun media sosial yang di-endorse atau disewa oleh Pemkot. Tujuannya agar tayangan parade ini bisa lebih banyak menjangkau penonton. Jadi gampang ngamuan. Lek ngamuan kok gampang cepet tuwa. Lebih ke ini sih jangkauan dari media tersebut dan tentu segmen dari media tersebut gitu. Karena kan misalnya kayak ini kan acara di Surabaya ya, pastinya kita juga pengen semua masyarakat Surabaya bisa menyaksikan. Nah dari situ kita mencari media yang itu jadi media kayak medianya orang Surabaya gitu. Jadi semua orang lihat media itu gitu dan kita lihat followernya berapa sih gitu. Nah followernya kalau katakanlah followernya sangat lumayan tinggi gitu ya, oke kita pakai gitu. Jadi kita riset dulu sih sebelum kita menentukan kita mau pakai media apa gitu. Sejak Parade Seni Budaya ditampilkan pertengahan September lalu, sudah ada 25 kali pertunjukan dari hampir semua genre seni di Surabaya. Pemkot Surabaya menayangkan semuanya dalam 8 akun Instagram dan YouTube miliknya. Bagaikan dahaga tersiram air, antusiasme dan terobatinya kerinduan warga akan pertunjukan seni, mereka ungkapkan lewat komentar-komentar yang mereka tulis.
Siang itu di sebuah rumah susun di pojok timur kota Surabaya. Rumah susun Keputih baru 1 tahun beroperasi. Sengaja dibangun untuk memfasilitasi 600-an warga Surabaya berpenghasilan rendah, termasuk 13 seniman dan keluarganya yang ikut tinggal di sini. Satu di antaranya adalah Kasuwanto, atau lebih dikenal dengan nama Cak Lupus. Di dunia seni tradisional Surabaya, Cak Lupus tidak asing lagi. Dia menjadi satu dari sedikit pemain senior ludruk yang masih bertahan di pentas-pentas kesenian. Cak Lupus juga sering menemani pementasan Kartolo, seniman yang kerap dianggap sebagai legenda hidup ludruk Surabayaan. Biasanya, dia didampingi oleh Noniati, istrinya yang juga berprofesi sebagai seniman. Keduanya adalah tipikal seniman Jawa lawas yang bisa melakukan apa saja. Melawak, menari, nembang, dan parikan. Puluhan tahun mengabdikan diri pada kesenian tradisional dan mendapat puluhan penghargaan tidak membuat Cak Lupus hidup berkecukupan. Rumah pun tiada dan terpaksa harus tinggal di rumah susun. Situasi bertambah sulit karena selama pandemi ini, Cak Lupus nyaris tidak bekerja. Tidak ada lagi panggilan pentas ludruk yang selama ini menjadi gantungan hidupnya. Karena seniman itu beda dengan teman-teman yang punya pekerjaan swasta yang lain atau PNS, masih bisa berharap bisa dikerjakan dari rumah atau lewat daring atau apapun masih bisa. Tapi kalau seniman bagaimana? Kalau tidak diwujudkan dengan pentas. Saya sampai pernah jual televisi, saya pernah jual sanyo, pompa air. Karena apa? Ya apa yang kami punya ya kami, daripada kami bertahan hidup yang enggak, artinya apa? Yang nggak jelas nantinya. Udahlah, yang penting saya bilang sama istri saya, yang penting kalau kita punya ya beli lagi. Gitu. Pak, tadi mau bicara apa? Yang itu tampilkan yang mengerjakan Asa hidup yang lebih baik muncul saat pemerintah kota Surabaya mengundang Cak Lupus dan istrinya tampil dalam parade seni budaya secara virtual. Mereka diberikan tempat latihan dan jadwal pementasan. Semangat membuncah pada suami istri ini bukan hanya karena diberikan honor, tapi karena ada kesempatan pentas lagi. Ibarat orang haus, itu kayak rasa hausnya tersiram. Jadi ini yang dinanti-nanti oleh teman-teman, khusus saya pribadi. Karena pekerjaan saya dengan istri saya adalah seniman. Harapan itu yang ditunggu-tunggu teman-teman akhirnya terwujud. Bukan kami menggantungkan kepada pemerintah kota, tapi kepedulian pemerintah kota kepada seniman. Ini yang perlu diapresiasi. Sekali lagi saya mengulang, perlu diapresiasi. Jadi fee itu agak lumayan lah, terus terang gitu. Meringankan beban teman-teman, itu aja. Tapi yang paling penting pertama, saya sangat bangga bisa tampil kembali itu. Karena sudah lama gitu, kangen teman-teman. Jadwal pementasan Parade Seni Budaya Surabaya sudah semakin dekat. Para seniman yang akan tampil mulai melakukan latihan pemantapan maupun proses perekaman atau taping. Taping dilakukan grup keroncong terkenal di Surabaya, Pamori. Mereka tampil dengan tetap memakai masker dan berjarak tidak terlampau dekat seperti biasanya. Lagu-lagu keroncong lawas seperti Langgam Surabaya dan Mata Hati dimainkan bergantian dengan lagu-lagu campur sari milik almarhum Didi Kempot yang populer.
Mereka juga mencoba kostum yang baru dibeli untuk pentas nanti. Meski sudah 8 bulan tidak pernah latihan bersama, toh kekompakan band Keroncong Pamori ini masih tetap terjaga. Meski mengaku agak canggung, mereka tetap antusias untuk kembali pentas. Ini kira-kira hampir 1 tahun, 1 tahun kurang lah. Nggak pernah tampil sebelumnya? Belum pernah tampil, ya karena kita harus taat pada protokol aturan dari pemerintah. Nggak pernah tampil berarti nggak ada job ya? Nggak ada, belum ada job. Ya, kalau jari-jari ini kayaknya kaku-kaku semua, otomatis penjiwaan musik juga agak langka gitu lah, agak kaku gitu. Setelah Keroncong Pamori selesai latihan, kini giliran Cak Lupus dan kelompoknya. 1 set gamelan, instrumen yang juga digunakan oleh seni ludruk sudah disiapkan. Ya, ini adalah latihan atau gladi bersih yang dilakukan oleh para seniman sesaat sebelum mereka akan tampil pada pertunjukan utamanya pada jam 7 malam nanti. Di sini sebagian besar para seniman, terutama yang bagian pengrawit ya atau pemain gamelannya dan beberapa penarinya adalah para remaja yang berkesenian di sanggar-sanggar di sekitar Surabaya. Khusus untuk seni pertunjukan tertentu seperti ludruk, wayang orang, dan dagelan Surabayaan, Pemkot menyiapkan Heri Prasetyo atau Heri Lento, seorang dosen dan seniman terkenal Jawa Timur sebagai pengarah panggung. Selain memberikan masukan tentang setting adegan pada tiap kelompok seni pertunjukan yang akan tampil, tugas utama Heri adalah memastikan para seniman tetap nyaman dan serius bermain meski hanya dihadiri sedikit sekali atau bahkan tanpa penonton. Ya, itu yang memang jadi problem. Harus ada semacam kreativitas baru karena memang konsep-konsep kesenian yang ditampilkan kan kesenian tradisional. Nah, tradisional itu sifatnya komunikatif, interaktif. Nah, ketika nggak ada penonton langsung, itu jadi problem. Makanya kita memberikan trik-trik bagaimana pengrawit, pemusik itu bisa mewakili penonton juga agar sajian yang ditampilkan itu hidup. Pertunjukan utama minggu ini bertajuk Jula Juli Kesenggol Campur Sari. Ini adalah kolaborasi ludruk dan campur sari, 2 kesenian yang sangat populer di Surabaya. Untuk mengumpulkan lebih banyak penonton, Wali Kota Tri Risma Harini dan Mesro Ludruk Kartolo ikut bergabung, bermain bersama Cak Lupus dan kelompoknya. Mereka aja kayak kue lacak, masa karo Bu RT perhitungan kayak kue. Iya. Sampean kok kepiri. Sampean kok tak lereni dadi warga lho. Lah. Malam Sabtu di lantai 2 sebuah gedung milik Pemkot Surabaya berubah wajah. Dari luar tidak tampak ada kegiatan, tapi di dalam cukup ramai. Wajah-wajah antusias dan bersemangat para seniman Surabaya memenuhi tempat itu. Di ruang rias ini, sejumlah seniman bersenda gurau melepas rindu. Sudah terlalu lama mereka tidak berjumpa dalam satu panggung. Semuanya menjaga jarak dan mengenakan masker atau pelindung wajah. Di panggung, penataan terus disempurnakan agar panggung tampak makin cantik. Petugas penata cahaya dan suara juga berulang kali melakukan uji coba untuk memastikan semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Jula Juli Kesenggol Campur Sari
adalah pementasan ke-25 dalam Parade Seni Budaya Surabaya sejak September lalu. Ini juga menjadi pentas ke-12 yang ditayangkan secara live streaming di 8 media sosial milik Pemkot Surabaya. Persiapan paling utama adalah jaringan internet dan pengambilan gambar. Karena semua pementasan digelar virtual, maka penonton butuh semua sudut pandang panggung. Ada 3 kamera dipasang untuk memberikan kenyamanan warga meski hanya menontonnya dari rumah. Kita biasanya prepare itu beberapa hari sebelumnya, dari kita mempersiapkan jaringannya, apakah sudah siap apa belum. Terus yang kedua, biasanya kita juga uji coba live streaming sebelum acara itu berlangsung gitu. Karena jangan sampai nanti pas acaranya sendiri itu tiba-tiba ada masalah gitu. Meskipun kalau secara teknis ya ketika berlangsung tuh kadang ya pasti ada aja masalahnya. Kadang alat mungkin tiba-tiba suara nggak keluar. Kalau jaringan so far karena kita selalu berusaha pakai kabel ya, jadi kita pakai kita nggak pakai wifi jaringannya, jadi alhamdulillah selama ini masih aman-aman aja dari jaringannya. Tepat pukul 7 malam, panggung dibuka. Mayoritas penonton adalah undangan, termasuk Wali Kota Tri Risma hari ini. Baik pemain dan penonton harus patuh protokol kesehatan. Jula Juli kesenggol campur sari bercerita tentang konflik kecil rumah tangga. Sang suami menggemari ludruk, sementara istrinya pecinta campur sari. Mereka bertengkar tentang siapa yang pantas menjadi hiburan pernikahan anaknya. Lho kula niki Bu RT. Napa? Bu RT. Konflik ini ditengahi oleh Bu RT yang diperankan oleh Wali Kota Risma. Surat kematian sampean. Ayo, syukurin. Ayo, ya. Siapa sangka Wali Kota yang terkenal galak ini lincah juga beradu komedi dengan seniman-seniman senior. Tapi kula tetep nggih Bu RT ku gaene ngancam. Nah, ngomong dhewe kumat. Acara balik kan. Cak Lupus juga tampil cukup lama dan sukses mengocok perut dengan banyolannya. Sejak awal, parade ini mengusung semangat kolaborasi. Satu cerita bisa dimainkan berbarengan seniman dari genre yang berbeda. Jadi, penonton yang menyaksikan dari rumah bisa mendapat ragam tontonan dalam satu kali pertunjukan. Kolaborasi ini juga menyimpan pesan hidup bergotong royong melawan pandemi. Seperti Surabaya ini kan memang karakternya yang budaya tanah air, maritim, pedalaman, kesenian-kesenian urban datang gitu. Nah, karakter-karakter baru itu akan muncul juga gitu. Jadi itu yang menjadi kekuatan yang kita berikan kayak semacam suntikan nilai-nilai pada pelaku bahwa kolaborasi dengan dengan beberapa jenis ini juga sebuah kekuatan. Karena memang negeri ini potretnya seperti di kesenian, kolaboratif itu bagian dari sebuah nilai-nilai yang perlu diberikan diberikan ruang yang lebih agar masyarakat tentang kerjasama, kolaborasi itu diperlukan dalam situasi yang sekarang ini. Malam itu, Jula Juli kesenggol campur sari tampil selama 2 jam penuh. Berbagai macam seni tradisional ditampilkan maksimal. Ludruk, campur sari, tari remo, hingga musik gamelan menjadi satu dalam sebuah cerita. Bahkan maestro ludruk Kartolo tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan bisa kembali lagi ke panggung setelah 8 bulan absen. Tapi enjoy ya Pak ya? Enjoy, apalagi kalau 2 hari sekali tambahin. Karena dapat fee ya? Ini dapat fee nggak sih? Ya dapat, malah sudah dibayar dulu. Dibayar duluan? Lumayan fee-nya Pak? Belum bisa lihat itu. Di luar panggung, layar kecil di gawai para penonton menjadi panggung yang sesungguhnya. Setiap pementasan di parade ini, baik tapping maupun live streaming, kolom komentar di akun-akun medsos milik Pemkot penuh dengan pujian. Sementara di sejumlah tempat, warga Surabaya
juga menantinya dengan antusias. Ada yang memilih menyendiri dan kemudian tertawa sendiri sambil menatap gawai, menyaksikan humor, ludruk, dan campur sari. Atau ada yang memilih menunda pulang kerja dan menonton parade seni ini bersama temannya. Bagi beberapa orang, tayangan tiap minggu parade seni budaya Surabaya ini bagai pemuas dahaga. Kerinduan akan seni pertunjukan tradisional yang alpa saat pandemi melanda kini terobati. Alhamdulillah senang sekali kan ada tontonan di HP juga bisa lihat di rumah kita lihat langsung Kak. Datang kalau dekat ya datang, kalau jauh ya datang. Ya sudah senang sama kesenian itu Pak. Sudah lama Surabaya sunyi dari gempita kesenian. Kini kegembiraan seni pertunjukan muncul kembali lewat gawai-gawai tanpa perlu hadir dalam kerumunan. Tapi lebih dari itu, parade seni budaya Surabaya menunjukkan seni tidak akan mati oleh pandemi. Kesenian tradisional akan tetap hidup sebagaimana pelaku-pelakunya juga akan hidup membesarkan seni tradisional meski di masa sulit.